Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membawa kitab Ad-Durarul Jauhariyah fi Syarhil Hikam Al-Athaiyah karya Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi di halaman 60. Mimma yadulluka ala wujudi kahri subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Mimma iku setengah saking perkara, di antara bukti ya dulu kang nunjukno apa ma, yang menunjukkan ka ing sira kepada kamu bukti ala wujudi qahrihi ing atase anane keperkasaan Allah. Qahri itu memaksanya Allah, menangnya Allah. Subhanahu kawan maha suci Allah. Di antara bukti-bukti Allah itu qahar, maha memaksa, maha perkasa, maha menang. Subhanahu kelawan maha suci Allah. Mimma yadulluka khobar muqaddam an khajaba utawi uliye ngaling-ngalingi sapa Allah. An hajaba, an ini an masdariyah. Hajaba ini dimaknai masdarnya. Jadi hajaba yahjubu hijaban. Jadi kalau an hajabaka ay hijabuhu iyaka. An hajaba utawi uliye menghalangi sapa Allah ka ing sira, menghalangi anhu saking Allah. Di antara maha perkasanya Allah, maha menangnya Allah, manusia terhalang dari Allah, tidak menyaksikan Allah, tidak merasakan Allah. Karena apa? Bima kelawan alam, sebab alam. Bima sebab alam, terminologi hikamnya adalah kaun atau al-akwan. Alam yang aslinya laisa kang ora ono apa ma, ora ono iku bimawujudin kelawan aslinya ada. Alam yang aslinya tidak ada. Ora ono iku bimawujudin kelawan ada. Ma'ahu sertane Allah. Yakni kalau kita nisbatkan Allah itu ada
tidak pernah tidak ada dan ada selamanya, sedangkan alam pernah tidak ada dan adanya alam karena diadakan oleh Allah, diwujudkan, diijadkan, maka alam ini secara hukum asalnya itu ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Tetapi begitu manusia berhadapan-hadapan dengan alam dunia yang aslinya tidak ada, ma'dum, sampai melupakan, tidak menyaksikan Allah yang sejak dulu ada dan selamanya ada dan yang membuat ada. Malah manusia lupa, malah manusia tertutup, mahjub, terhalang. Ini kalau terhalangnya itu adalah ru'yatul basar, mata luar, itu ya, memang iya. Di dunia itu la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Memang kalau di dunia manusia secara umum tidak bisa melihat Allah dengan mata luar, hanya bisa melihat Allah dengan mata hati, dengan iman, dengan ma'rifat. Nah, kalau memang ditafsirkan mata luar, memang manusia tidak bisa melihat. Besok menurut akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita nanti di akhirat dan diberi husnul khatimah masuk surga, amin ya rabbal alamin, kita insya Allah akan melihat Allah dengan izin Allah yang disebut dengan ziyadah, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik mendapatkan surga yang terbaik, wa ziyadah, dan mendapatkan bonus tambahan, yakni an-nadhar ila Allah, an-nadhar ila zatillah, melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nanti di akhirat. Nah, sekarang ini permasalahannya adalah manusia terhalang dari Allah karena melihat alam. Melihat alam, termahjub manusia ini, mahjubun. Nah, dalam perkara ini saya akan membahas tidak terhijab oleh alam, masih bisa musyahadah dengan Allah apabila dengan keikhlasan. Saya baca dalam kitab Tafsir Sya'rawi, Tafsir Mutawalli Sya'rawi, Khawatir Imaniyah, jilid 12, halaman 369, 370, 371. Ketika menafsirkan ayat 88 surat Qasas, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu rusak kecuali zatnya Allah. Asy-Sya'rawi mengatakan syai', sesuatu, itu dari kata sya'a yasha'u syai'an, menghendaki, yang dikehendaki menjadi syai'an, sesuatu. Oleh karena itu Allah tidak boleh dikatakan syai'un, sesuatu. Karena kalau dikatakan sesuatu berarti wujudnya Allah itu hasil kehendak yang lain. Karena syai' itu dari kata sya'a yasha'u syai'an. Bal huwa subhanahu wa ta'ala mawjudun bidzatih. Allah itu wujud dengan zatnya. Sejak dulu wujud,
Sejak dulu wujud, tidak pernah tidak wujud. Nah, oleh karena itu, segala sesuatu ini halikun, akan rusak. Segala sesuatu. Illa wajahu, Mutawalli Sya'rawi mengatakan, illa zatahu, kecuali zatnya Allah. Kemudian Mutawalli Sya'rawi mengatakan, penafsiran, kullu syai'in halikun illa ma kana liwajhillah. Segala sesuatu akan rusak kecuali sesuatu amal ibadah yang diikhlaskan karena zat Allah. Fala yahliku abadan. Maka amal yang ikhlas karena zat Allah tidak akan rusak selamanya. Li'annahu yabqa laka, tetap bagi kamu. Wa tanalu khairahu, kamu akan mendapatkan kebaikan amal yang ikhlas itu di dunia, wassawabahu fil akhirah, dan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat. Itu tafsirannya Mutawalli Sya'rawi. Jadi dengan keikhlasan, maka alam ini tidak menutup kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beramal, sedekah, otomatis dengan uang, dengan harta. Otomatis kalau kita amalnya pakai harta, otomatis amalnya pakai uang. Uang ini duniawi, madah, materi. Berarti kita bekerja. Bekerja itu urusan duniawi. Bersentuhan dengan alam, alam uang, alam manusia, alam pekerjaan. Tapi tidak menutup kita dari Allah karena masih ada ikhlasnya. Ini masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, duniawi atau alam tidak menjadi hijab bagi ahlullah, bagi orang-orangnya Allah. Meskipun duniawi ini produknya orang yang jauh dari Allah, ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, memproduksi materi-materi alam duniawi, kemudian dimanfaatkan orang-orang yang dekat Allah. Tapi orang dekat Allah ini tidak terganggu oleh materi-materi alam duniawi. Yang materi itu hasil produksinya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Saya baca dalam kitab Idahu Asrori Ulumil Muqarrabin, menjelaskan rahasia-rahasia ilmu-ilmu orang-orang yang dekat Allah. Ini pelajaran kitabnya kelas Muqarrabin ini. Di dalam kitab ini karya Asy-Syaikh Muhammad Abdullah bin Syekh Al-Aidrus Ba'alawi, cetakan Darul Hawi, halaman 96. Coba dengarkan baik-baik ini. Fa ahlud dunya, maka orang yang suka duniawi, al-masakinu, yang selamanya merasa miskin, terus ngoyak dunia, tidak pernah terasa kaya. Yafrahuna, mereka gembira, bil amaniyil mustab'adah, dengan angan-angan yang jauh. Wa yartahuna, dan mereka senang, ilal ahwa'i, keinginan pada keinginan nafsu, al mutawahhamah, yang masih diduga-duga. Wa tanshatu nufusuhum, dan jiwa mereka semangat, bima yu'ammilunahu, dengan apa yang mereka angan-angan, min jam'il mali, min jam'il amwali, yaitu mengumpulkan harta, berbangga diri untuk menyombongi orang lain, memperkaya diri, punya pabrik, katakan pabrik sepeda motor, pabrik mobil, pabrik pakaian. Nah, pabrik-pabrik ini yang punya sangat mungkin ini orang yang angan-angannya jauh, semangatnya hanya cari uang. Nah, misalnya Allah menciptakan manusia itu tidak butuh dengan produk mereka, banyak pengangguran.
walau qani'a hadal fariq minan nas bi ahdi qadri darurah, jika sekelompok dari manusia ini puas hanya mengambil sekedar daruratnya, hanya makan, minum, pakaian satu, lata'attulat masalihun nas, maka banyak yang tutup pabrik itu. Lata'attulat, menganggur, libur, stagnasi, macet, masalihun nas, kemaslahatan manusia. Ada yang kerja di pabrik kain, ada yang bekerja di pabrik tekstil, ada yang bekerja di pabrik mebel. Ini pasti ada orang yang beli kursi untuk bermewah-mewahan, beli kursi untuk pamer, untuk tafahur, umuk, sombong. Tapi misalnya tidak ada yang beli, semua orang itu qanaah dengan apa yang daruri, apa yang butuh saja. Wala ta'addara isalul amti'ah ilal aqalim al-ba'idah, maka akan sulit ekspor, mendatangkan barang-barang ke daerah yang jauh. Wala ta'azzara isalul amti'ati ilal aqalim al-ba'idah, maka akan sulit mendatangkan barang-barang pada negeri, pada daerah-daerah yang jauh, maka tidak terjadi ekspor barang dan nanti banyak pengangguran. Fahadhi hikmatul hawa, inilah hikmah hawa nafsu. Ini duniawi, alam duniawi. Tetapi fa ashabul haqqi ta'ala lam yukhlaqu lihadal ma'na, orang-orangnya Allah tidak diciptakan untuk aktif ini. Fasya'nuhum ghairu sya'ni haula'il musta'badina bi akhwaihim, perkaranya orang-orang Allah itu bukan perkaranya orang-orang yang diperbudak hawa nafsunya. Tetapi orang-orang Allah kadang membutuhkan barang-barang itu, produk-produk itu. Yang produk itu memang banyak dikonsumsi orang-orang yang sombong. Tapi orang-orang Allah juga kadang membutuhkan produk itu. Kalau tidak ada yang hawa nafsu, maka akan banyak pengangguran. Kenapa Allah menciptakan itu? Nah, ini rahasia Allah, kita tidak jangkau. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya dari apa yang diciptakan. Wa hum yus'alun, hanya makhluk Allah yang boleh ditanya. Kita berada pada alam materi duniawi, tapi kita tidak tergoda, tidak disibukkan dengan itu. Ya kadang kita beli motor, beli mobil, naik haji pakai pesawat, itu produk mereka yang mengikuti hawa nafsu. Tapi kita tidak diperbudak seperti mereka. Nah ini termasuk materi alam duniawi tidak menjadi tabir bagi ahlullah meskipun produk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Masalah keempat, materialis alam, yaitu orang yang menyembah harta, abdud dinar, abdud dirham, menyembah uang. Materialis membawa tabir dan membawa petaka, terhalang dari Allah dan membawa petaka. Saya baca dalam sebuah kitab yang mendidik, As-Samirul Muhaddib, obrolan malam yang mendidik, bincang-bincang malam yang mendidik, namanya kitab As-Samirul Muhaddib, karya Dr. Ali Fikri. Ini bagus sekali ini. Ini dulu saya ngaji pada ayah saya, As-Samirul Muhaddib. Ada 4 jilid ya. Dr. Ali Fikri. Di jilid 3 halaman 153-154 ada sebuah kasus orang Perancis namanya Foscou. Ini orang Perancis mempunyai harta yang banyak, kaya sekali. Maka dia menggali sumur untuk menyimpan harta itu. Dan sumur itu dikasih pintu untuk menyimpan harta.
Pada suatu hari dia turun ke sumur, tempat menyimpan hartanya yang banyak itu, dengan membawa lilin. Karena sumur itu gelap, bawa lilin. Begitu masuk, pintu mendadak menutup dan tidak bisa dibuka. Pintu sumur itu. Dia teriak-teriak, tidak ada orang yang dengar. Mati dia dalam sumur itu. Petaka begini. Dia mati bersama hartanya di dalam sumur. Nah, suatu ketika tidak ditemukan orang ini, pada akhirnya rumah ini dijual ke orang lain. Mungkin dijual oleh keluarganya ke orang lain. Nah, orang yang membeli rumah itu ingin merubah bangunannya. Ternyata setelah dibuka, ada sumurnya, dan sumur itu dibuka, ternyata menyimpan banyak harta yang tidak terhitung, dan menemukan bangkai Fusco ini sedang memakan lilin karena kelaparan di dalam. Lilinnya dimakan dan memakan daging lengannya sendiri. Daging lengannya sendiri. Wa akala lahma min dira'ih. Mati kelaparan. Ini orang akibat terhijab oleh alam duniawi, harta benda, yang tidak sedekah, tidak tahu kemanusiaan, yang akhirnya petaka baginya. Masalah kelima, ilmu yang menghasilkan alam, menghasilkan materi alam bermanfaat, tapi ruhnya tidak ada. Itu juga berbahaya. Ilmu kemudian membawa produksi materi. Materi itu alam yang bermanfaat, tetapi yang punya ilmu itu tidak punya ruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ingat kepada Allah, maka juga akan membawa petaka. Saya baca di ensiklopedia Oxford di jilid 9 tentang biografi, halaman 68, tentang penemu mesin diesel. Orangnya namanya Diesel, meninggal pada tahun 1913 di usia 55. Tenggelam di Selat Inggris. Lahir di Prancis, orang tua dari Jerman. Insinyur. Dialah yang memiliki mesin diesel, yang penemu mesin diesel, yang akhirnya dipakai mobil-mobil diesel. Pakai solar ya, pakai solar. Itu namanya diesel. Tapi ternyata diesel adalah orang yang sulit diajak kerjasama, orang yang sombong. Dia selalu pusing kepala dan sering sangat menderita dan tertekan, sensitif. Dia meninggal terjatuh dari kapal saat menyeberangi Selat Inggris. Ada yang berpendapat dia mati bunuh diri. Nah, ini orang yang punya ilmu bermanfaat tapi duniawi. Rohnya tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tersambung artinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah 6. Industri harta termasuk alam duniawi itu bisa menyebabkan tertipunya manusia, yang manusia itu sudah diahlikan agama. Jadi orang yang sudah diahlikan agama itu bisa hilang keahlian agamanya karena alam materi duniawi. Saya baca pada sebuah kitab, Auladuna Kaifa Yahfaduna Al-Quran. Sebuah kitab anak-anak kita bagaimana cara menghafal Quran. Ini kitab karya Hamdan Hamud Al-Hajiri. Di halaman 98-99 ada seorang yang hafal Quran, orang milioner. Begitu dia hafal Quran,
dia benci dengan hafalan Qur'annya. Dia menyesali hafal Qur'annya. Dia bilang, kuntu atamanna an arkaba sayyarah. Aku pinginnya bisa naik mobil, punya mobil. Wa askunu villa, dan aku ingin tinggal di villa. Wa an amlika masna'a, dan aku ingin punya pabrik. Padahal dia hafal Quran. La uridul Quran, kata dia. Aku tidak suka Quran. Aku tidak ingin Quran. Padahal dia hafal Quran. Kepinginnya dunia. Kepinginnya apa? Duniawi. Saya pingin naik mobil, punya mobil. Saya pingin tinggal di villa. Saya pingin punya pabrik. La uridul Quran. Aku tidak ingin Quran. Uridu an akuna ghaniya. Aku ingin jadi orang kaya. Uridu an akuna malika. Aku ingin jadi raja. Wa uridu. Dan aku ingin ini. Materi duniawi semua. Nah, pada suatu ketika orang ini tidur. Mimpi membawa mushaf di dadanya. Dalam mimpi itu. Dalam mimpi ini mushaf dipegang di dadanya. Datanglah laki-laki dalam mimpi, mencabut Quran yang di dadanya itu. Dicabut oleh orang yang mendatangi dalam mimpi itu. Dicabut Qurannya. Begitu bangun paginya, fa asbahtu, kata dia, begitu aku bangun, wa ana la azkuru minal Quran harfan wahidan. Satu huruf pun Al-Quran sudah tidak ada yang ingat. Lupa semua. 30 juz hilang semua. Bangun dari tidur. Mimpi dicabut mushafnya dari dadanya. Ini akibat apa? Akibat duniawi, materi duniawi mengganggu jiwanya. Menguasai jiwanya sampai dia tidak suka dengan keahlian agama. Bahaya ini ya. Ini orang yang mahjub, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Alam menutupnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang ketujuh, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat dalam kitab Nawadirul Usul fi ma'rifati ahbari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Hakim At-Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, hubbuka syai'a yu'mi wa yusimmu. Cintamu pada sesuatu, yaitu alam duniawi, misalnya, akan membuat kamu buta dan akan membuat kamu tuli. Hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu. Kamu suka sesuatu duniawi akan membuat kamu buta hati, akan membuat kamu tuli. Telingamu tidak mau menerima mau'idhah, tidak mau menerima ilmu agama, tidak mau menerima hikmah, tidak mau menerima nasihat. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.